Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia menyaksikan siaran pers dari tim hukum Bambang Trimulyono selaku pihak penggugat dalam perkara 592-PDTG-2022-PN-JKT-PST yang telah didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Malam ini sengaja kami melakukan press conference. Sedianya kami akan press conference terhadap dua materi, yakni terkait pemanggilan Gus Dur dan yang kedua terkait tanggapan dari tim hukum Bambang Trimulyono terhadap siaran pers yang baru saja disampaikan oleh otoritas Universitas Gadjah Mada pada sore tadi. Namun karena urgensi kami malam ini fokus kepada siaran pers dari UGM, kita fokus membahas itu, dan untuk klien kami Gus Dur kami akan sampaikan pada kesempatan yang terpisah. Yang pertama, kami ingin tegaskan bahwa klien kami saudara Bambang Trimulyono berstatus sebagai warga negara Republik Indonesia, ada NIK-nya, punya alamat jelas, punya KTP, dan klien kami ini telah secara resmi mendaftarkan gugatan perdata perkaranya perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, terdaftar dalam perkara 592-PDTG-2022-PN-JKT-PST. Nah, kami akan menanggapi statement dari UGM karena ada hal-hal yang sangat penting dan krusial untuk ditanggapi agar seluruh rakyat Indonesia tidak simpang siur tentang perkara yang sedang kami ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang pertama, kami ingin tegaskan bahwa perkara ini telah masuk ke proses hukum. Karena itu segala statement, segala klarifikasi, segala bukti, segala pernyataan, baik yang memberikan dukungan ataupun membantah gugatan yang kami ajukan, kami nyatakan tidak bernilai secara hukum karena tidak disampaikan dalam suatu forum pengadilan, karena majelis hakim hanya akan menerima pembuktian yang dihadapkan di dalam satu sidang yang terbuka untuk umum. Yang kedua, kami ingin tegaskan legal standing, kedudukan hukum dari klien kami adalah sebagai penggugat dan bukan apa yang disebut oleh UGM adanya tuduhan seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Jokowi. Nah, ini mau saya garis bawahi bahwa klien kami tidak sedang menuduh, tetapi klien kami sedang menggugat perkara perbuatan melawan hukum terkait apa? Ijazah palsu. Dan memang kami perlu konfirmasi gugatan kami hanya kepada ijazah palsu saudara Joko Widodo saat SD, SMP, dan SMA yang digunakan sebagai syarat kelengkapan dalam pemilihan presiden tahun 2019 yang menurut peraturan KPU salah satu syarat untuk menjadi calon presiden adalah berijazah SMA atau sederajat. Kami tidak pernah melibatkan Universitas Gadjah Mada sebagai pihak, dan kami tidak pernah mempersoalkan ijazah yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada dalam gugatan kami. Hanya saja di dalam gugatan kami memang kami sebutkan bahwa seluruh dalil-dalil dalam posita yang kami sebutkan dalam gugatan perkara 592-PDTG-2022-PN-JKT-PST tadi semuanya termuat dalam buku yang dimiliki oleh klien kami dengan judul Jokowi Undercover 2. Dan di dalam buku itu memang memuat bukan hanya persoalan ijazah palsu SD, SMP, SMA, termasuk juga ijazah yang dikeluarkan oleh otoritas Universitas Gadjah Mada. Karena UGM telah memberikan statement terkait ijazah dari saudara Joko Widodo yang dinyatakan sebagai ijazah yang diakui oleh UGM, kami tentu saja perlu menyampaikan di dalam forum ini apa yang ditemukan dari hasil penelitian klien kami saudara Bambang Tri yang juga sudah dituliskan dalam buku Jokowi Undercover, yang buku itu juga sudah kami masukkan sebagai bukti di dalam rangkaian posita bahwa nantinya buku itu akan kami jadikan bukti. Dan karena itu kami perlu memberikan penegasan-penegasan terhadap apa-apa yang perlu kami klarifikasi. Dan kami juga ingin memberikan
sanggahan, bantahan, termasuk penjelasan lebih lanjut terkait ijazah yang memang hari ini beredar banyak diskusi sosial media soal ijazah palsu dari saudara Jokowi, bukan hanya di tingkat SD, SMP, SMA, tetapi juga ijazah di tingkat perguruan tinggi dalam ini yang dikeluarkan otoritas Universitas Gadjah Mada. Saya juga ingin tegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum bahwa kedudukan hukum klien kami dan seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang memperdebatkan persoalan ijazah daripada saudara Joko Widodo adalah perdebatan yang bernilai intelektual dan tidak boleh dikriminalisasi, baik dengan katakanlah pasal hoax, pasal menyebar kebencian, permusuhan dan sara, pasal pencemaran, apalagi pasal-pasal yang tidak relevan. Kenapa? Karena ini adalah objek materi gugatan yang sudah disampaikan oleh klien kami lewat peradilan. Dan kami sebagai lawyer dalam memberikan pembelaan di Undang-Undang Advokat memang kami ditegaskan bisa memberikan pembelaan di dalam proses persidangan dan juga di luar proses persidangan. Karena itu konferensi pers atau siaran pers pada kesempatan malam ini adalah bagian dari proses pembelaan seorang advokat kepada kliennya di luar persidangan. Karena itu tidak boleh ada pihak-pihak yang kemudian menarik urusan yang ini sudah masuk ke ranah pengadilan kepada proses-proses di luar pengadilan. Dan saya himbau semua pihak untuk sabar menunggu proses ini sampai nanti ada keputusan dari majelis hakim, bahkan bukan hanya keputusan majelis hakim di tingkat pertama, tapi sampai nanti ada keputusan dari majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap. Nah, dalam kesempatan hari ini nanti akan ada penyampaian-penyampaian. Yang pertama nanti dari Profesor Dr. Egy Sujana, SHMSI, dan yang kedua nanti ada dari Saudara Rizky Fatamazaya, dan yang ketiga nanti ada dari klien kami langsung, yang ini berkaitan langsung dengan materi pokok perkara yang disampaikan oleh otoritas Universitas Gadjah Mada. Dan nanti ada perwakilan dari masyarakat, Ustadz Salman juga ingin menyampaikan pandangannya sebagai rakyat yang juga punya kepentingan dengan kasus ini, dengan gugatan ini, karena implikasi ijazah palsu seorang presiden bukan hanya merugikan klien kami, Saudara Bambang Tri, tapi juga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk yang pertama kali saya persilakan kepada Profesor Dr. Egy Sujana, SHMSI untuk menyampaikan pandangan-pandangan hukumnya. Ya. Silakan. Terima kasih Adinda Ahmad Khosinuddin yang dimuliakan Allah. Semua yang hadir di sini dimuliakan Allah. Amin. Saudara-saudara, dalam kesempatan yang baik ini, peristiwa hukum harus dipahami menjadi satu peristiwa yang intelektual, bukan liar, bukan satu keadaan yang diada-adakan. Tapi ini fasilitas negara sebagai negara hukum harus diprioritaskan pendekatan ilmu hukum ini. Pernyataan saya yang pertama adalah kaitan dengan penjelasan atau apa yang disampaikan oleh pihak sama sekali tidak bernilai secara hukum. Kenapa? Karena tidak disampaikan dalam sidang pengadilan. Jadi itu sama dengan cerita-cerita yang lainnya juga yang bersifat di medsos, ya, yang menjelaskan betapa banyak bukti-bukti sebaliknya yang menjelaskan palsunya ijazah Presiden Jokowi. Maka oleh karena itu kita juga tidak anggap itu, kita hanya fokus kepada peristiwa hukum yang mana klien kami Mas Bambang Tri melakukan gugatan. Jadi diksi yang menyatakan Bambang Tri sebagai penuduh atau dituduh melakukan satu tuduhan fitnah kepada Jokowi itu satu diksi yang keliru. Yang benar kami mendampingi karena peristiwa hukum, yaitu Saudara Bambang Tri menggugat. Nah,
Persoalan yang kedua adalah berdampak kepada sahabat kita dan juga minta bantuan hukum pada kami, Saudara Gus Nur yang akan dipanggil hari Kamis. Nah, seharusnya peristiwa hukum yang sudah berjalan di pengadilan, insya Allah sidang perdananya 18 Oktober 2022 itu dianggap peristiwa perdata menurut ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Bila berhimpitan antara perdata dan pidana, maka harus didahulukan perdatanya, pidananya boleh dikesampingkan. Itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Jadi studi kiranya pihak kepolisian dengan hormat secara ilmu hukum tidak boleh melakukan pemeriksaan kepada Saudara Gus Nur. Nah, oleh karena itu dua peristiwa hukum ini harus dihormati menjadi satu peristiwa yang ada ketentuan hukumnya gitu. Nah, adapun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seperti UGM ya atau pihak kepolisian yang memanggil Saudara Gus Nur itu tidak ada ketentuan hukumnya yang berlaku. Ya, yang berlaku kalau mau bikin penjelasan yang sebaik-baiknya di pengadilan. Yang ketiga, fokus gerakan hukum yang saya dan kawan-kawan lakukan ini adalah fokus kepada ijazah SMA-nya yang palsu. Betul, Pak? Betul. Ya. Nah, pertanyaan saya sekaligus kita bisa jelaskan kepada khalayak ramai, kalau ijazah SMA-nya palsu, kenapa bisa diterima di UGM? Anda mungkin ada peristiwa yang bisa dijelaskan? Silakan. Nanti Mas. Silakan ya, singkat dulu. Nanti aja sekalian aja. Ya nggak apa-apa, sedikit aja sedikit. Yang khusus itu ya, nanti kan ada hal yang perlu. Kan Anda senangnya ditanya jawab. Gitu. Oke, ya. Yang kalau kita bisa pastikan bahwa ijazah SMA Jokowi itu palsu, maka otomatis dia tidak bisa menjadi terdaftar menjadi mahasiswa UGM. Jadi penjelasan UGM itu tidak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak membahas keaslian ijazah SMA yang nanti akan kita gugat di pengadilan itu. Gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Setelah yang lain-lain. Oke. Nah, jadi begitu saudara-saudara, satu ketentuan yang sangat objektif. Ya, artinya objektif itu walaupun dia klien saya tidak boleh berpihak. Tapi objek apa yang dibahas, itulah harus kita bahas secara jubedil, jujur, benar, dan adil. Nah, itu namanya OS jubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara, banyak orang keliru seolah-olah ya penjelasan UGM itu menjadi selesai, terutama menjadi tenang buat Jokowi. Saya kira itu orang-orang yang tidak mengerti hukum, ya. Dan sangat disayangkan kualitas seperti UGM yang kita banggakan, ya, karena istri saya juga lulusan UGM, ya. Insya Allah mahasiswa teladan dari UGM, insya Allah, ya. Itu juga menjadi satu situasi yang nggak mungkin kita mendiskreditkan UGM, ya, karena saya bagian dari keluarga UGM juga, gitu loh. Kalau lihat dari sudut istri, maka pertanyaan seriusnya seperti yang Mas Bambang sampaikan, mengapa kok bisa ada keluar ijazah universitas, ya? Sementara untuk masuk universitas kan harus ijazah SMA dulu. Betul. Ya, gitu ya. Jadi nanti Anda jelasin lagi ya. Nah, yang terakhir saudara-saudara, supaya gaya satu peristiwa hukum, studi kiranya pihak pengadilan tidak berpretensi apa-apa, tetapi berdasarkan pengalaman. Tahun lalu kita juga menggugat Jokowi, lalu pengadilan Jakarta Pusat menjawabnya dengan tidak elok, padahal sudah sidang 8 kali, dengan kesimpulannya pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Nanti saya berharap secara intelektual, mari kita
kesempatan yang sangat berbahagia karena harus dimengerti ya bahwa ini cara kami ini kalau disangka baik oleh siapapun terutama Jokowi, ini adalah cara membantu Pak Jokowi sendiri supaya dia itu teruji benar ijazahnya dan disebutkannya di pengadilan, kan jadi membantu dia. Jadi jangan jahat kepada pandangannya kepada klien kami, betul Pak? Betul. Nggak ada rasa dendam apapun, Enggak. nggak ada karena kebencian apapun, Enggak. nggak ada kepentingan apapun, Enggak. Dan Anda nggak pernah kenal juga Jokowi kan? Enggak. Ada di hoax itu ada foto Anda waktu kecil katanya? Itu foto saya yang dicuri. Maksudnya gimana? Foto saya dicuri, ditempelkan ke foto itu supaya seolah-olah saya temannya Jokowi, terus kemudian karena hidup saya gagal, saya nulis Jokowi undercover. Gitu ya, settingan. Settingan dong. Jadi nggak benar ya? Nggak bener itu. Nah itulah saudara-saudara, tolong pihak pengadilan sekali lagi tidak bermaksud mendikte atau apapun, karena berdasarkan pengalaman janganlah tiba-tiba tidak berwenang menyatakannya. Periksa dulu semuanya sesuai dengan hak hukum yang kita miliki semua. Saya kira itu poin-poin pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gugatan ini memang dimensinya luas, tetapi saya sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang tidak punya kompetensi ikut bicara. Selain pembicaraan itu tidak bernilai secara hukum, justru statement-statement yang tidak punya nilai secara hukum itu juga justru semakin menyulitkan posisi Presiden Jokowi gitu. Bagaimana yang lalu kantor staf Presiden, tenaga ahlinya Ade Irfan Pulungan membuat statement yang prematur, mengatakan ini kebencian, nanti akan ada gugatan balik, ini akan apa? Hati-hati. Akan ada pidana, hati-hati. Tapi ternyata belum membaca gugatan. Sama juga saudara Dini Purwono yang menyatakan ini gugatan ngeprank. Pengadilan harusnya tidak ngurusi hal-hal yang tidak penting. Saya mau tegaskan ini adalah perkara penting karena ini perkara yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia dan legacy ini akan diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, dalam kasus ini ternyata muncul lagi statement-statement yang tidak otoritatif dan tidak bernilai secara hukum, tapi justru akan menambah perkara ini semakin rumit. Karena itu kami perlu meluruskan kembali, misalkan statement dari Gibran Rakabuming Raka yang belum lama juga berstatement terkait ijazah yang sedang klien kami gugat. Karena itu kami persilakan rekan advokat Riki Pratamajaya untuk menyampaikan pandangannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, Prof. Egy Sujana, Bang Ahmad Ghazinuddin, dan juga klien kami Bapak Bambang Tri, dan juga para alim ulama, kiai, para ustadz, dan masyarakat seluruh Indonesia, dan para media massa yang hadir hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah menanggapi terkait komentar oleh KSP, baik oleh saudara Ade Irfan Pulungan dan juga Ibu Dini Purwanto terkait pernyataan-pernyataan yang Purwono ya, yang terkesan menakut-nakutin klien kami, padahal klien kami memiliki hak di depan hukum. Dan dalam kaitan ini kami juga ingin menanggapi terkait komentar-komentar yang juga sempat dilontarkan oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka yang terkait ijazah palsu. Dan yang pertama yang kami sampaikan, posisi klien kami ini adalah sama di depan hukum seperti presiden, seperti gubernur, seperti wali kota, masyarakat yang lain. Begitu juga klien kami, yakni Bapak Bambang Tri. Dan yang membuat kami ini tidak sependapat dan mesti mengkomentari apa yang menjadi pernyataan Pak Gibran ini adalah terkait bahasa
dibantah 100 kali pun percuma. Kalau ngomong sama orang yang nggak waras. Ini kan sebenarnya tuduhan yang implikasinya juga ya sangat serius begitu loh. Ini ada pejabat publik yang menyatakan ada masyarakat, itu seolah-olah masyarakat ini tidak waras begitu. Ya berarti kalau tidak waras ya berarti ada sakit jiwa gitu ya. Ini tuduhan yang sangat serius. Dan yang paling kami sayangkan, yang menyatakan ini adalah pejabat publik, yakni anak Bapak Presiden, dan saat ini sebagai wali kota Solo. Ya harusnya Pak Gibran ini fokus ngurusi urusannya di Solo gitu loh. Yang mungkin sekarang juga belum clear, bahkan masih banyak problem di Solo gitu loh. Nah, mudah-mudahan Anda tersadarkan dengan pernyataan-pernyataan kami ini agar jangan membuat komentar yang nyeleneh lagi lah. Menurut kami ini pernyataan yang nyeleneh. Kalaupun ingin membela orang tua Anda gitu ya, sesuai dengan porsinya lah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwasanya ini kan sudah gugatan. Ini sudah gugatan yang sudah dikanalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kanalisasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Nah, seyogyanya apalagi pejabat publik itu mesti sesuai dengan kanalisasi. Lah, seperti yang saya sampaikan di poin pertama, kalaupun ingin membela orang tua Anda, mestinya sesuai dengan proporsinya. Apa proporsinya? Anda datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nantinya, yang mana sidangnya ini akan dimulai hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di PN Jakpus seperti itu. Lah, tapi memang kami juga ingatkan, karena memang ada peraturannya di pasal 145 HIR itu terkait memang kalau dia itu ada garis keturunan sedarah, maka tidak bisa menjadi saksi di sana. Tapi setidak-tidaknya monggo berikan bukti yang konkret kepada kami nantinya, maupun nanti waktu di persidangan atau di luar persidangan begitu, bukan malah membuat pernyataan-pernyataan yang nyeleneh seperti ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang kami ingin sampaikan, agar janganlah sampai pernyataan-pernyataan yang demikian ini keluar terus gitu. Karena saya lihat ini ada semacam sistemik gitu ya. Awalnya disampaikan oleh tim KSP, setelah itu disampaikan oleh bagian hukum kepresidenan, setelah itu nanti wali kota, jangan-jangan setelah itu diikuti UGM gitu. Padahal kami juga sudah sampaikan oleh Prof tadi, oleh senior saya tadi sampaikan bahwasanya gugatan perbuatan melawan hukum ini kami lebih spesifik itu terkait SMA-nya gitu. Tapi kami menjadi heran kok yang menjawab UGM. Kan gitu ya. Ini bukan para pihak, karena pihak yang kami gugat itu ada 4 pihak. Tidak termasuk UGM begitu loh. Tapi tiba-tiba yang menyampaikan itu UGM gitu loh. Tapi kami melihat tadi video itu sekelas UGM gitu ya, mestinya lebih profesional lah menyampaikan. Misalkan tadi penyampaian di media itu tengah 4, kita tunggu ternyata molor gitu ya. Dan yang paling parah itu kami kurang jelas gitu ya, audionya itu kurang jelas gitu ya. Seperti Prof itu menyampaikan terkesan terbata-bata gitu, seperti ada tekanan poin per poin. Juga kita melihat ini seperti ada yang tidak sesuai lah begitu. Tapi intinya apapun yang disampaikan di luar persidangan itu seperti nilainya 0, tidak ada artinya sebenarnya. Kenapa? Karena gugatan ini sudah sampai ke pengadilan negeri. Jadi adapun yang disampaikan di luar, baik nanti oleh KSP, oleh bagian divisi hukumnya, baik oleh UGM maupun Pak Gibran ini bernilai tidak ada apa-apanya, itu bernilai 0. Tapi kami penting menyampaikan ini karena kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan, jangan juga ada bahasa terkesan klien kami ini tidak waras gitu. Ini kan tuduhan sangat serius, dan yang menyampaikan itu Pak Gibran. Jangan sampai ini mengukur pernyataan Anda itu, jadi masyarakat itu mengukur lah, enak banget ya hari ini pejabat ini tinggal tuduh memvonis seseorang. Tapi kalau masyarakat silahkan sampai ke pengadilan. Ayo, kalau kita fair, kami
sebagai kuasa hukum menyampaikan. Kalau Anda komentar, pertama baca dulu, yang kedua sesuai dengan kanalnya, kanalisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jangan membuat lebih gaduh begitu ya. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan masyarakat yang memiliki gaduh, justru membuat gaduh, malah sekarang dugaan kuat kita itu justru pejabat-pejabat publik lah yang buat pernyataan-pernyataan nyeleneh, bahkan bikin gaduh. Jadi mudah-mudahan pejabat-pejabat yang demikian ini bertobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tegaskan ulang bahwa objek gugatan yang kami gugat berupa ijazah palsu Jokowi itu bukan ijazah S1 atau bukan ijazah UGM, tapi hanya ijazah SD, SMP sampai SMA. Walau memang kami tegaskan di buku Jokowi Undercover juga meliputi ijazah yang ada di UGM terkait Jokowi. Saya sangat sayangkan kenapa UGM ya berkomentar di luar padahal tidak menjadi pihak dalam gugatan yang kami gugat. Dan kami 2 hari yang lalu sudah membuat tulisan kalau UGM merasa penting untuk membela diri atau mungkin juga membela Presiden Jokowi, maka ajukan diri sebagai pihak intervensi dan itu dimungkinkan di dalam proses peradilan. Hanya kewenangan itu ada pada majelis hakim. Kalau majelis hakim menerima UGM sebagai pihak intervensi, maka akan diterima. Nah, saat menjadi pihak intervensi dan memberikan klarifikasi resmi di pengadilan, baru itu yang bernilai. Sebab kalau pernyataan yang tadi, yang kami dengar sore tadi, itu tidak ada nilainya. Sebagaimana rekan kami katakan, 0 gitu. Dan semestinya ini bagian hukum UGM yang bicara, sehingga tidak mengeluarkan statement yang keliru bagi lembaga sekelas UGM begitu ya. Nah, karena ini sudah bicara ijazah UGM dan karena di buku bukti yang akan kami hadirkan juga ada ijazah UGM, jadi kami terpaksa harus masuk ke materi perkara soal ijazah Saudara Joko Widodo di UGM yang konon bergelar insinyur. Walau ada informasi gelarnya dulu doktorandes katanya, tapi berubah menjadi insinyur apapun itu. Nah, terkait hal ini saya sudah hadirkan klien saya langsung dan akan menjelaskan secara detail, tidak sekedar mengklaim bahwa ini asli atau tidak, tapi juga memberikan reasoning, alasan terhadap apa yang kemudian menjadi materi muatan gugatan kami, dan dalam hal ini apa yang menjadi materi muatan di dalam buku Jokowi Undercover. Kepada Bapak Bambang Trimulyono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya untuk menyampaikan jawaban saya mengenai atau komentar saya mengenai jumpa pers yang sangat-sangat singkat dari UGM tadi sore pukul 16 lebih sekian lah. Antaranya pukul 16 sampai 15. 16 sampai 17. Oke. Saya komentari dengan bahasa Jawa ya, bahasa idiom Jawa. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, UGM ini namanya wong legan golek momongan. Wong dia bukan yang digugat kok repot-repot jumpa pers, gitu. Iya, jadi menyusukan beruk di hutan itu, gitu. Legan golek momongan, tapi nggak apa-apa lah karena mereka ngomong nanti kalau kita tanggapi nggak enak, nanti kita disangka menganggap mereka orang tidak waras karena tidak ditanggapi. Adapun Pak Gibran, kalau menganggap saya orang waras ya boleh-boleh saja, gitu. Dianggap tidak waras tidak apa-apa ya, tapi itu menunjukkan ada kegalauan di pikiran Anda gitu. Saya sih tenang-tenang aja mau orang bilang saya waras atau enggak, yang penting pengadilan menerima gugatan saya, berarti kan saya waras gitu. Mana mungkin pengadilan mau menerima gugatan saya kalau saya tidak punya legal standing sebagai orang waras, kan begitu, sederhana saja. Oke, saya nggak mau berpanjang lebar. Ini saya bacakan aja daftar isi dari buku Jokowi Undercover 2 ya.
1 pengantar, bab 1 kebohongan Mahmud Nurwindu, bab 2 kesaksian Sri Handayani, bab 3 dokumen cemplon, bab 4 kebohongan Sri Adiningsih, bab 5 permainan kotor di KPU, bab 7 permainan licik di UGM, bab 8 atau penutup Jokowi Endgame. Nah, saya hanya akan menyampaikan apa isi permainan licik di UGM, ya. Tapi sebenarnya ijazah UGM-nya palsu pun nggak masalah, nggak mempengaruhi kedudukan Jokowi sebagai presiden, karena yang diatur dalam syarat itu cuma setara SMA, gitu. Kalau misalnya ijazah UGM-nya digugat, Jaksa Agung dengan mudah mengeluarkan disciplinary, diabaikan karena ini menyangkut presiden, selesai. Makanya kami tidak menggugat, ya kan Pak Egi? Makanya kita tidak menggugat UGM-nya. Ijazah palsunya SMA. SMA yang itu dasarnya SMP, SD, gitu loh. Tapi oke lah, yang UGM juga palsu kok. Ini saya sampaikan beberapa materi yang ada di buku saya, ya. Saya beri bocoran lah, walaupun ini tidak. Gelaya Hair Treatment Shampoo, ampuh atasi kerontokan. Tidak menyangkut perkara pokoknya nanti yang tentang ijazah palsunya di SMA, SMP, dan SD. Itu nanti di pengadilan. Nah, itu nanti di pengadilan. Ya, saya bacakan permainan licik di UGM halaman 169. Nah, enter the page number 169. Oke. Nah, pada halaman 175 ya, itu saya kutip penuh berita Tempo yang tertanggal Sabtu 29 Juni 2013 diunggah pada pukul 05.20 WIB. Pak Egi bisa ikut membaca, ya itu, ya Pak Ahmad juga bisa ikut membaca. IPK Jokowi kurang dari 2, ya. Dia ngomong Jokowi sendiri. Jokowi sendiri. Ini berita Tempo toh, saya bacakan toh. Ya dikit aja, singkat lah, poinnya aja. Kalau IPK-nya kurang dari 2 gimana? Ya. Ini saya bacakan Tempo Ko Sleman berbicara bersama Mahfud MD di seminar mengenai kepemimpinan di Universitas Islam Indonesia membuat Jokowi harus menjawab pernyataan yang mendorongnya maju menjadi calon presiden. Rosiana Silalahi, pemimpin redaksi Kompas saat ini, moderator seminar berjudul Memimpin dengan Hati itu, menanyakan berapa IPK-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan polosnya mengatakan IPK saya kurang dari 2. Udahlah, nggak usah saya ngomong, itu sudah jelas dengan sendirinya ya. Yang penting ada dokumennya, Pak. Ada referensi. Ada referensinya, gitu loh. Pak Mahfud ngomong dong, Anda ikut mendengar itu kok, gitu loh. Ya satu ya, satu poin. IPK-nya Pak Jokowi kurang dari 2. Bagaimana UGM bisa ngomong dia lulus? Itu. Ini berita di Tribun.com Sleman, di mana Pak Kasmujo dengan keterangan tertulisnya membantah bahwa dia adalah pembimbing skripsi Jokowi, gitu loh. Kasmujo yang bantah sendiri. Kasmujo yang bantah sendiri. Ini saya tunjukkan Pak Egi, ya. di mana bantahannya Pak Kasmujo.
banyak wartawan salah menulis hal itu. Tentu benar saya terlibat dalam skripsi beliau. Lawang saya dosen pembimbing akademiknya. Ujarnya dalam keterangan tertulis Senin tanggal 31 Oktober 2019. Terus bantahannya mana? Ya ini bantahannya, dia bukan pembimbing skripsi kan? Mana? Bukan, kata bukannya. Iya. Salah menulis. Iya, lawang saya dosen pembimbing akademik. Banyak wartawan salah menulis hal itu. Oh iya. Kan jelas. Ya dibantah ya. Berarti Pak Jokowi yang bohong, karena Pak Jokowi terang-terangan ada rekamannya. Inilah dosen pembimbing skripsi saya. Yang suka menghardik. Yang suka membentak. Membentak, saya pulang balik lagi bentak. Itu berarti Pak Jokowi sudah karuan bohong. Bagaimana UGM mau membela kebohongan semacam itu? Gitu loh, ya kan? Nah ini yang penting Pak, ini Pak, foto wisuda. Ah iya. Nah. Pakai kacamata ya. Bukan masalah itu. Apa itu? Jadi tanpa mendapat keterangan dari Dokter Tifa pun saya sudah menulisnya di buku saya. Jauh sebelum Dokter Tifa. Iya, 181 halaman 181. Ya. Bagaimana jelasnya bahwa bibirnya ini tebal sekali yang foto orang dalam ini, dan inilah fotonya Hari Mulyono. Itu Hari Mulyono. Ini Hari Mulyono, dan yang mendampingi ini adalah Idayati, bukan Iriana seperti yang diklaim oleh pihak Jokowi. Gitu. Hidayat itu istrinya Hari Mulyono, gitu loh. Tapi ini diklaim. Nah ini ada foto Instagram Jokowi Iriana. Berarti ini sumbernya dari Instagramnya Pak Jokowi, mengklaim bahwa ini fotonya dan Iriana. Padahal itu jelas ini fotonya Hari Mulyono, karena bibirnya tebal dan untunya, mohon maaf ini merongos kalau istilah Jawa, kelihatan nggak bisa mingkem Pak Hari Mulyono ini, gitu ya. Nah ini adalah fotonya Ibu Hidayati, gitu di waktu muda. Kenapa diklaim jadi Iriana? Kenapa diklaim jadi Iriana? Tapi ini UGM ini malah semakin membuka kebohongannya Pak Jokowi, padahal kita ingin menutup itu, gitu. Jadi bukan salah kita kalau kita membeberkan ini semua di luar pengadilan, karena UGM yang mulai. Yang sebenarnya lebih kita harapkan adalah konferensi pers dari SMA-nya, kepala sekolahnya, Mahmud Nurmindu, terus teman-temannya yang saya sebut bohong itu. Tetapi ini malah dikasih yang UGM. Dan saya kenal itu salah satunya. Wakil rektornya Pak Ari Sujito itu dulu yang menjadi saksi ahli di persidangan saya. Yang pidana. Iya, yang pidana itu. Ya, beliau mengaku waktu dalam persidangan saya, Pak Ari Sujito itu, beliau belum pernah mendengar ada buku yang berjudul Saya Bangga Menjadi Anak PKI. Ya toh. Terus saya nyek toh beliau, loh kok gitu mau berani jadi saksi ahli? Nah, saya yakin beliau sebenarnya sudah pernah membaca atau mendengar judul itu, tapi beliau berbohong di depan sidang pengadilan bahwa beliau belum pernah mendengar buku yang judulnya Saya Bangga Menjadi Anak PKI Dr. Repka Ciptaning, tapi dia mau menjadi saksi ahlinya polisi untuk menghukum saya. Rupanya Pak Ari sekarang sudah diangkat menjadi wakil rektor UGM, walaupun tadi dalam jumpa pers diem aja. Ya, nggak apa-apa lah Pak, itu hak Bapak. Bapak pengen jadi apa aja boleh. Saya cuma mengingatkan Bapak pernah berbohong di depan pengadilan ketika menjadi saksi ahli persidangan saya. Keterangan palsu. Keterangan palsu. Kalau sanksinya berat tuh 7 tahun. kita bisa tuntut, tapi enggak lah, kita enggak suka main tuntut-tuntutan. Kita ini pokoknya demi menyelesaikan persoalan ini jernih, Pak Jokowi bisa segera menjelaskan semuanya kepada rakyat melalui pengadilan. Gitu loh, ya kan? Nah, terus satu poin lagi saya jelaskan mengenai UGM-nya. Nah, ini buku alumni. Ya, dalam buku alumni ini disebutkan Pak Jokowi adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta, Bukan Solo ya? bukan Surakarta. Dan ini pasti bukan sekedar salah tulis. Ini memang pemalsuan. Dari mana bukti pemalsuannya? Ini ditulis dengan komputer program komputer Microsoft.
Yang tahun 80 belum ada. Belum ada ya. Hah? Ya kan? Iya. Kepalsuannya di situ. Dari mana saya tahu ini palsu? Karena jarak spasinya itu tidak sama. Nah, ini Microsoft. Kalau mesin ketik zaman dulu sama spasi itu. Ya. Sejelas ini penjelasan saya. Ya. Ini nomor induknya ini, buktikan aja. Nomor mahasiswa 1681 KT itu miliknya Pak Hari Mulyono, bukan miliknya Jokowi. Ayo tunjukkan UGM nomor induknya Hari Mulyono. Nanti kalau tidak 1681 strip KT, silahkan Anda mau bilang saya orang nggak waras, silahkan. Ya toh, nggak usah tembak-tembakan lah Pak Egi, ngapain kita? Kamu yang bilang suruh Lah iya itu kan kemarin. Sekarang damai aja adu data gitu loh. Adu data. Kalau perlu kalau perlu di pengadilan. Tapi yang pasti dia bukan SMA 6 Solo ya. Apa itu? Yang tadi SMA 6 itu. Bawa baca. Ya, Yogyakarta ini. Yogyakarta kan. Apa yang disampaikannya SMA 6 Solo atau Surakarta? Ya padahal dia sekolahnya di SMA 6 Surakarta gitu loh. Gitu. Walaupun nggak naik kelas Tapi 2 yang kali. ambil ijazahnya si Hari. Iya jelas dong. Lah Pak Hari Mulyono itu jelas alumnus SMA 6 Yogyakarta, bener tahun 80 gitu loh. Ya di halaman 185 Pak Egi. Iya, jelas. Jelas toh? Jelas. Dan jelas ini adalah Microsoft. Karena spasinya tidak sama. Ya, kalau mesin ketik manual ini sama spasinya ini. Nah, ini Pak Egi lihat sendiri. Iya. Nah, ini sekian. Iya. Spasi loh. Iya. Ya jaraknya ada jarak. Iya. Lah beda kan? Iya. Nah, kalau mesin ketik manual seperti yang seharusnya itu sama. Ini saya kira penjelasan teknis yang cukup jelas. Oke lah, sebenarnya saya masih bisa bicara panjang lebar, tapi saya kira penjelasan ini lebih dari cukup. Yang jelas yang lebih kita harapkan, kalau mau menjadi pihak intervensi, itu yang kepala sekolahnya SMA yang bisa memberi penjelasan. Tapi kesannya ini kok SMA-nya pada takut semua. Ya, digantilah rektor supaya para dokter Ari Sujito, rektor UGM, seolah-olah mau menggertak kita. Wong kita gak nuntut kalian kok, kalian ngomong. Itu buat apa? Hanya buat menekan kita secara psikologis, seolah-olah itu sudah ada pembelaan dari UGM gitu loh. Jokowi Dari SMA sama sekali nggak ada ya? SMA itu sama sekali nggak punya ijazah Pak Jokowi itu. Yang dipakai itu ijazahnya Joko Wahyudi, nomor seri ijazahnya 008 112. Nah, tadi baru ada orang bikin video mengaku sebagai orang sebagai Joko Wahyudi, ngomong nomor induk dia 008 106. Dia sekelas dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi nomor seri ijazahnya 008 112. Itu artinya di satu kelas itu ada 7 orang yang bernama Jokowi, dan itu pasti bohong. Gitu loh. Ya kan? Tapi oke lah, marilah kita menahan semua pikiran, tudingan, macam-macam. Kita tunggu sidangnya di pengadilan nanti tanggal 18 Oktober. Seluruh rakyat Indonesia datang, wong itu terbuka. Ya kan? Seluruh media meliput. Kalau kalian nggak ingin dianggap sebagai busernya Jokowi. Gitu loh. Karena ini penting, soal penting ini. Gitu loh. Ya kan? Ya, terus saya kira keterangan saya begitu aja, karena nanti semua amunisi, semua satu yang perlu jelaskan. Iya. Ada nama Hari Mulyono, ada nama Joko Wahyudi. Kok bisa sama tentang SMA? Bagaimana? apa itu Pak? Yang SMA Joko Wahyudi, Ya, yang Hari dipakai Mulyono. Hari Mulyono nya UGM. Oh, Iya. Ijazah UGM-nya gitu. Iya, itu nomor mahasiswa, foto-fotonya itu punyanya siapa? Hari Mulyono. Ya diedit dikit lah, bibirnya supaya sama, matanya supaya nggak sipit, gitu loh. Kenapa sipit? Ya kalau sipit kan ketahuan Cinanya, itu dilebarkan gitu loh. Tapi foto aslinya ada, semuanya punyanya Hari Mulyono, yang bibirnya tebel dan giginya nggak bisa mingkem itu, gitu loh. Ya. Tapi oke, saya
hanya mengingatkan Pak Gibran, ya kalau Anda menganggap saya tidak waras itu hak Anda, tapi itu akan menunjukkan kualitas Anda sebagai wali kota. Seharusnya Anda bilang, marilah kita ikuti proses hukum saja, karena kita ini negara hukum. Nggak usah bilang sekolah bayar pakai daun pisang, itu omongan apa? Itu omongan apa? Kenek di jalanan itu. Nanti saya disangka merendahkan kenek lagi. Maaf ya nih para kenek, saya nggak bermaksud gitu. Tapi omongan itu omongan jalanan. Sekolah pakai daftar presiden pakai daun pisang, itu nggak ada nilai akademisnya, nilai informatisnya juga nol. Dan menurut Rocky Gerung, informasi yang nilainya nol itu namanya hoax, ya kan? Begitu. Supaya tidak menyingkat waktu, saya kembalikan kepada pengacara saya Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin tegaskan bahwa kasus ini bukan perkara antara seorang Bambang Trimulyono dengan saudara Joko Widodo. Tapi sebenarnya ini esensinya adalah perkara yang berkaitan dengan masa depan atau nasib seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya minta pandangan dari salah satu perwakilan yang ingin menegaskan posisinya dalam gugatan ini, memberikan dukungan, karena ini kepentingannya adalah kepentingan rakyat. Kepada Ustaz Salman kami persilakan. Tempelin di ini, di cepitin. Nah, duduk aja ya. Duduk aja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Tahadus binikmah, kita bisa bersilaturahmi pada para aktivis, tokoh-tokoh yang memperjuangkan keadilan di negeri dan bangsa yang kita cintai. Dan juga Pak Ahmad, Bang Edi Sujana, dan juga ya. Dan juga rekan-rekan Menteri, Bang Ahmad, dan semua juga yang hadir. Di sini saya insya Allah mewakili dari suara rakyat yang memang hadir di sini. Ini menjadi bingung, terutama tentang masalah yang sedang diramai, diperdebatkan di medsos, di media, tentang antara ijazah asli dan palsu. Dari kami rakyat cukup sederhana aja. Buktikan saja yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Itu aja bagi kami rakyat. Karena apa? Karena kami juga tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang notabene-nya membohongi rakyat dengan ijazah palsunya sesuai yang tadi sudah dibicarakan. Dan kami akan bangga apabila kami dipimpin dengan seorang pemimpin yang memang benar-benar valid, benar-benar real gitu loh. Itu aja kami sebagai rakyat dan juga sebagai perwakilan dari para ulama yang ada di negara kita ini juga mendukung apa yang saudara-saudara kami sampaikan. Kalau memang itu kebenaran dan itu memang hal yang diperjuangkan untuk keadilan, kami akan mendukung 100% dan sepenuhnya kami akan mendukung. Bukti mendukung para ulama gimana? Coba dijelasin. Insya Allah kami sudah silaturahmi, mengigi, minta pendapat, minta advice dari kawan-kawan. Mereka mendukung. Artinya mendukung kalau memang itu keadilan yang harus ditegakkan, akan kami dukung. Siapapun orangnya, apapun permasalahannya, dengan catatan menuntut keadilan, akan kami dukung sepenuh-penuhnya dengan jiwa dan raga, tentunya dengan juga doa kami para ulama agar supaya kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diberikan kemenangan yang hakiki untuk bekal kita membina, merawat, menjadikan Indonesia negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit juga pesan, boleh ya? Silakan.
mohon maaf kelupaan, pesan juga untuk Bapak Jokowi. Kita sebagai umat Islam nanti ada pengadilan akhirat, ada yang namanya alam akhir, alam yang abadi. Di sana ada surga dan neraka. Apabila kita berbohong, tempatnya adalah neraka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan presiden kita ini tidak berbohong, agar supaya tidak ditempatkan di dalam api neraka. Amin. Mudah-mudahan kita doakan. Amin. Mudah-mudahan presiden kita ini nggak bohong. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga. Baik, sampai pada akhir acara, sebelum kami tutup, kami ingin tegaskan beberapa ringkasan press conference pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, untuk terkait Gus Dur tadi sudah disinggung bahwa semestinya kasus Gus Dur tidak diproses karena itu beririsan dengan masalah ijazah palsu yang sekarang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi nanti kami akan mempertimbangkan dalam rangka membantu rekan-rekan di penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk menghadirkan Gus Dur sehingga biar menjadi terang apa yang diminta oleh penyidik kepada klien kami Gus Dur. Yang kedua berkaitan dengan kasus rektor ini, yang pertama saya ingin tegaskan juga bahwa kasus ini sudah sampai ke pengadilan. Karena itu segala statement bahkan bukti pun kalau tidak dihadirkan di pengadilan maka tidak memiliki nilai secara hukum. Yang ketiga, kami ingin tegaskan gugatan kami terkait ijazah Saudara Joko Widodo itu SD, SMP, SMA. Sebenarnya tidak ada relevansinya dengan UGM. Dan hari ini UGM justru memberikan komentar dan komentar itu juga tidak bernilai. Karena itu kami sarankan kalau UGM ingin mengklarifikasi agar memiliki nilai, masuk sebagai pihak di dalam proses persidangan. Yang keempat, bahwa gugatan ini bukan hanya gugatan Pak Bambang Trimulyono, tapi ini berkaitan dengan nasib bangsa. Karena itu segenap rakyat kami mohon doa dan dukungannya, dan mohon agar hadir pada Selasa 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang terakhir, ini adalah kasus yang sudah masuk ranah peradilan. Tidak boleh ada lagi narasi yang menyatakan diskusi tentang ini sebagai hoax, karena ini kepentingannya kepentingan rakyat. Jadi tidak boleh ada yang dihalangi untuk mendiskusikan masalah ini. Bukan hanya Pak Bambang Tri, seluruh rakyat harus diberikan akses untuk mencari tahu apakah mereka benar-benar dipimpin oleh seorang pemimpin yang sah, memenuhi syarat, legal dan konstitusional, atau malah sebaliknya, pemimpin yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat, pemimpin yang ilegal dan inkonstitusional. Ada satu lagi, Bos. Silahkan. Poin pentingnya ini ya, dalam konferensi persnya UGM itu keterangan UGM sama sekali tidak memadai. Dari sudut pandang Rektor UGM tidak menggunakan kata memastikan ijazah tersebut asli, tetapi menggunakan kata meyakini. Yakin aja gitu ya? Yakin aja, itu berbeda itu. Memastikan dengan meyakini. Kalau memastikan ada verifikasi berarti ya? Iya. Kalau yakin yuk, yakin aja. Yakin aja, sama juga keimanan. Kedua, Rektor UGM ataupun Dekan Fakultas Kehutanan sama sekali tidak menyebutkan nomor pokok mahasiswa. Kemudian bernama Joko Widodo, nomor induk ijazah, tanggal dan bulan terbitnya ijazah, ya. Jadi itu nggak disebutkan. Maka secara intelektual tadi kita sudah katakan tidak bernilai ya Pak. No. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud mendelegitimasi UGM. Saya undang atau kami undang, jadilah penggugat intervensi. Mari kita buktikan di pengadilan. Kalau Anda tidak lakukan ini, Anda betul-betul tidak punya kapasitas intelektual di sini. Terima kasih. Baik. Dan terakhir, untuk menutup pertemuan ini agar berkah, mari
Bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.